Halo guys, balik lagi sama gua. Di video kali ini gua akan bahas sedikit pemain kita ya, pemain diaspora kita yang akan bertanding di FIFA Series minggu ini. Yang teman-teman tahu nanti ada jadwal pertandingan timnas kita di tanggal 27 melawan Saint Kitts Nevis, lalu nanti tanggal 30 bermain. eh Mungkin kemungkinan besar sih tahu feeling gue ketemu Bulgaria ya, bukan overconfidence tapi maksudnya secara kualitas kualitas sendiri ya seharusnya pemain kita lebih baik gitu ya. Balik lagi ya, sudah ada di berita di mana-mana, seharusnya teman-teman sudah pada tahu juga ya, seharusnya ada beberapa pemain diaspora juga yang sudah sampai di tanah air, sudah berkumpul ya. Contohnya pertama ada Elkan Bagot. Ya, ini pemain yang kita tunggu-tunggu setelah 2 tahun ya teman-teman kan. Dia tidak bermain bersama kita, at least terakhir main di Piala Asia. Dengan dia kembali lagi dan mau bermain datang ke tanah air, ya itu sangat kabar yang sangat-sangat bagus. Gue juga sendiri jujur gue nggak sabar untuk melihat dia bermain, karena perkembangan dia seharusnya jauh lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya ya. Dan juga ada Ole Romeni. Ole Romeni yang sebelumnya teman-teman tahu di rumah kan katanya cedera. Akhirnya kita melihat bahwa dia sepertinya fit-fit aja ya. Gue senang dia baik aja. Semoga dia juga semoga juga dia dapat menit bermain ya di bawah pelatih kita yang baru ini. Dan nanti setelah FIFA Series selesai ya, semoga dia dapat menit bermain lagi, karena kan sudah beberapa pertandingan dia tidak masuk susunan pemain ya. Dan juga ada Ragnar Mangun juga sudah sampai, bagus sekali. Makin cepat kan semakin bagus, karena kan waktu beradaptasinya makin panjang gitu ya. Karena kan seharusnya teman-teman beberapa pemain diaspora itu sudah harusnya sampai semuanya hari ini ya, karena kan seperti jadwal yang sudah diberitakan itu hari ini pemain diaspora waktu titik berkumpulnya mereka semua. Dan juga ada pemain-pemain kita yang di BRI Super League itu udah pada kumpul. Contohnya itu Cahaya Supriyadi juga sudah berkumpul, Nadeo, Eliano, Rizky Rido itu sudah berkumpul. Ya, dan juga pemain diaspora kita terakhir yang bermain di liganya kemarin seperti Calvin, Ijes, Emil itu seharusnya sudah sampai dan berkumpul hari ini semua pemain-pemain kita. Dan Martin Paes juga seharusnya juga, karena kan terakhir di media sosial Martin Paes sendiri dia sudah di bandara ya, akan terbang ke tanah air, seharusnya hari ini sampai. Ya, walaupun dari teman-teman tahu kan dari susunan pemain yang dari 26 pemain, walaupun sedikit ada pertanyaan, contohnya kayak Mauro Gilstra ya, teman-teman juga pasti mempertanyakan kenapa kok nggak Ezra, kenapa harus si Mauro kan gitu ya. Gue coba sedikit berpikir dari sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin saja gini, Ole Romani sendiri adalah bukan striker murni. Dia adalah striker dari sisi sayap yang punya kecepatan ya. Karena itu mungkin menurut gua dia akan dicoba di sisi sayap. Dan Mauro Gilstra sendiri adalah striker murni. Ya, mungkin dia ingin memanfaatkan Mauro Gilstra juga seperti itu, karena kan punya tinggi badan yang bagus ya, ideal untuk seorang striker. Ya, mungkin secara jam terbang dia tidak lebih baik dari yang lainnya seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka di klubnya gitu ya, dia tidak lebih baik. Ya, gue coba berpikir dibilang dua sisi gitu ya, dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin saja gini, oke, karena kenapa dia tidak bermain di klub seperti sebelumnya di Volendam, lalu di Persija Jakarta, kok nih kenapa nggak dapat menit bermain? Mungkin saja gini ya, Jordi Herman sendiri ingin mengetes dia, kok kenapa ini anak nggak dapat menit bermain di klubnya, apa alasannya? Mungkin di FIFA Series ini dia ingin mengetes si Mauro ya, karena bukan setahu gua, maksudnya menurut gua ini seperti ada dua kepentingan yang mungkin tujuannya ada dua, mungkin untuk Piala Asia dan AFF juga. Kenapa? Mungkin saja gini, kalau dia pakai Ramadan Sananta atau Hoki Caraka yang statusnya
Contoh Hoki Caraka deh, Hoki Caraka yang statusnya main di BRI Super League, mungkin dia Jordi Herman sendiri udah ngeliat kapasitasnya dia. Mungkin dia penasaran sama Mauro Gilstra, bisa jadi yang notabene emang sesuai tipikal dia, cara mainnya, taktiknya dia, mungkin saja ya. Dan Ramadhan Sananta sendiri seperti track and recordnya kan di luar juga, mungkin dia juga pengen coba juga karena dia belum lihat juga. Ini kita berbicara tentang Mauro Gilstra dulu ya. Mungkin saja seperti itu. Ya kita harus hormati keputusannya dia, dan juga kenapa kok nggak Kambuaya, kenapa harus Beckham. Ya mungkin ini pure strategi, kita lihat saja. Karena kan setelah ini juga masih ada, setahu gue masih ada FIFA Matchday juga sebelum nanti Piala AFF ya. Walaupun sedikit ada pertanyaan sama gue sendiri ya, kenapa harus 4 kiper ya. Baik lagi, seperti menurut gue juga ada dua kepentingan di balik itu, AFF dan AFC. Karena kan yang udah teman-teman tahu pasti, pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar itu kemungkinan besar hampir pasti tidak akan bisa bergabung di Piala AFF. Kenapa? Contoh Ices, Kevin Dix, Calvin Verdong, Emil, Martin Pas. Setahu gue AFF di bulan Juli Agustus ya, yang dimana persiapan itu teman-teman, itu adalah persiapan akhir ke tim mereka untuk menaungi kompetisi musim baru. Jadi menurut gua agak sulit untuk dilepas, apalagi AFF sendiri tidak masuk kalender FIFA, kecuali FIFA ASEAN Cup. Itu sudah diinformasikan dan sudah berita yang di mana-mana bahwa itu akan berlangsung di September dan itu masuk kalender FIFA. Kalau itu kemungkinan besar itu bisa ikut pemain diaspora kita. Karena apa? Jika kalender FIFA, klub wajib rela melepas pemain. Dan kalau AFF sendiri kan itu tidak masuk kalender FIFA ya. Jadi menurut gue sangat wajar kalau pemain kita sendiri itu tidak bergabung. Ya makanya itu menurut gue sendiri kenapa pelatih kita ini memanggil 2 kiper, dan juga ada Mauro Gilstra juga yang segi jam terbang tidak dapat ya. Mungkin secara taktikal mungkin Mauro ini sesuai dengan si pelatih kita ini dan pengen dicoba juga. Ya kita doakan yang terbaik aja, semoga nanti di FIFA Series kali ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, bukan tentang kemenangan kalah atau bagaimana, tapi setidaknya kita lihat cara bermain terlebih dahulu, seperti apa pelatih kita ini, cara bermainnya seperti apa, pendekatannya seperti apa, cara controlling ruang gantinya seperti apa. Itu yang kita harus lihat dulu, karena kan ini pertandingan pertamanya dia juga. Ya nggak layak juga kita ngomong wah nggak bagus nggak apa ya. Kita harus beri dia kesempatan seperti pelatih kita sebelumnya, seperti Frank Clevert, Sinteyong ya. Kita harus memberi dia kesempatan, kita harus support dia, kita harus dukung dia, karena ya udahlah, jangan seperti yang udah. Kita harus percaya dulu bahwa pelatih ini mempunyai pandangan yang bikin maju sepak bola kita. Kita dukung selalu timnas kita. Kalau kalah atau menang kita harus tetap dukung. Jika kita kritiklah yang positif, jangan kritik yang menghina atau menghakimi. Karena kalau timnas kita jelek kan kita juga yang sedih ya. Oke, teman-teman, itu aja. Thank you yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel kita ini dan berdiskusi bersama. Thank you sudah nonton, support channel ini. Ciao.